Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang kembali di Nilas Luhur. Selamat datang juga untuk kawan-kawan yang baru mampir di channel ini. Kembali kita bersama main ngobrol-ngobrol ya Mas Tuying. Iya, Mas Tuying juga. Gini Mas, menyingkapi pertanyaan teman subscriber di sesi yang lalu. Itu dalam seseorang yang untuk pengen menggali tentang apa namanya ya, energi dalam tubuhnya, pengen tahu ke dalam ya lebih ini lagi, kan biasanya akan mengenal di titik tertentu Mas. Iya. Akan mengenal apa yang disebut kundalini, titik kundalini. Nah ini aku mau lari ke Mas Tommy dulu wis. Kundalini itu sebenarnya apa Mas Tommy? Kundalini adalah pusat energi di dalam diri manusia yang terletak di tulang ekor ya. Tulang ekor. Baik. Dia untuk membangkitkan segala energi yang ada di tubuh dalam istilah cakra-cakranya berkebuka hingga dia dapat melebihi ya, bisa melihat alam gaib, bukan hanya melihat doang, dia juga bisa menyerap semua energinya. Menyerap energinya. Iya, energi-energi yang baik terutama kita di mana ada pusatnya masing-masing di setiap cabang-cabang dari tulang ekor kundalini itu. Berarti kalau seseorang memang udah memahami dan juga bisa menselaraskan itu semua, bisa menselaraskan energi dalam tubuh begitu ya. Iya betul. Seperti kalau dalam itu, makanya kadang yoga dia berdiam diri. Nah, makanya dalam ini untuk menyatukan semua, untuk membangkitkan semuanya. Iya. Energi pembangkitan. Ya relax semua lah. Kita semedi juga kan, biasanya kita tafakkur kayak gini ya. Posisinya bersila begitu, seperti posisinya yoga. Baik, dalam konsepsi umum kan sering disebut titik kundalini. Berarti titiknya ada di tulang ekor ya. Baik, sambungannya kenapa tulang ekor begitu penting Mas Tuying? Adakah sambungan yang lain dari tulang ekor ke seluruh tubuh dengan hubungannya sama cakra atau apa kayak gitu? Ya semuanya tuh terhubung di situ Mas, pusatnya iya. di situ. Makanya Ya. kan kalau orang jatuh pas kena tulang ekor, betul. Iya, saraf-saraf kena ya. Iya, alat geraknya udah mati semua. Baik, kalau sering kita dengar juga dari berbagai berita di televisi, di media sosial, kita bercandaan di sekolahan mungkin ya, anak-anak muda ya, lupa ditarik bangkunya seperti itu, akhirnya jatuh pas tulang ekornya jadi lumpuh dan lama sekali biasanya. Itu titik pusat. Itu fatal banget ya Mas. Ya berarti titik tulang ekor untuk syarat dohir memang ini ya, fatal sekali ya. Misalkan alat geraknya udah nggak ada, tapi alat perasanya, cakra perasanya masih. Baik. Tadi titik kundalini, terus tadi aku menyebut masalah sebutan cakra. Iya. Cakra itu apa Mas Tommy sebenarnya? Ya, pusat energi di setiap bagian organ manusia yang mempunyai, yang istilah kata mempunyai kelebihan masing-masing. Baik. Itu harus dibangkitkan semuanya. Bukan hanya satu. Ada sifat manusia punya ego, ego aja ada apa dari sifat-sifat ikhlas. Iya betul. Berserah diri, semuanya jadi sama aja. Dalam diri manusia itu cakra terdapat di titiknya di mana aja Mas? Bisa Cakra disebutkan? Iya. Dari atas dulu ya Mas. Baik, ini dari atas. di kening Mas. Kening, ya. Sama mata, turun ke ini pusar, terus tangan dua-duanya. Tangan terletak di ini Mas. telapak tangannya. Makanya selalu gini. Berarti 1, 2, berapa Mas? 3, 4, 5. 5 ya, 5 cakra dalam tubuh ya. Baik, 5 cakra dalam tubuh. Apakah adakah cakra-cakra tersebut itu mempunyai fungsi-fungsi tertentu setelah dibuka begitu? Iya, beda-beda Mas. Dari kening. Melihat. Untuk melihat, istilah kata melihat yang goib ya. Goib. Goib. Makanya kadang orang belajar kebatinan pasti yang sakit ini Mas. Saat mata batin itu mau kebuka di sininya, pasti kening pasti keningnya kayak ada yang narik. Betul. Kayak disedot lah. Disedot. Nah, lama-lama setelah itu kening itu disedot, lama-lama dia ada sebuah titik putih. Iya, putih semakin dia dari kecil semakin lebar, baru terang benderang. Benar. Setelah dari terang benderang, dari sinar tulang dia berbentuk seperti alam kita.
kadang Sama. lebih indah. Iya betul. Berarti biasanya terjadi kayak apa ya, sesuatu penegangan urat ya yang ketarik ke tengah Ketarik ke begitu tengah ya. pusat, Ya, yang itu menjadi ditarik titik keluar, betul. sambil titik keluar. memancarkan cahaya. Itu bisa Bisa berapa dikatakan hari itu? iya. Masa Sampai kebuka. minggu kali. Iya, Iya, itu sampai bisa- sakit kepala apa kenapa-napa. Oh, berarti itu bisa dikatakan mata batin mata terbuka Iya. dan juga bisa dikatakan titik apa tadi cakra yang di kening itu terbuka begitu Iya, ya. betul. Dalam ada satu sisi di situ ada berupa wujud ya, ada berupa wujud dengan simbol apa. Monggo Mas Tuying. Warnanya Mas ya. Iya. Simbol warna kan? Iya. Ungu Mas. Ungu ya. Warnanya simbolnya ungu di kening itu adalah untuk fungsinya untuk melihat Iya betul. terbukanya mata batin dan bisa melihat di luar kita ya. Iya betul. Kemudian lari ke turun ke mata Ini, ya. Itu memfokuskan ini Mas. untuk fokus. Iya. Ya. Jadi ini buka langsung mata juga. Berarti ini untuk Bisa- yang secara kadang dohirnya dia ya. memejam ya. Kadang kita melihat, kadang kan banyak orang yang bisa melihat alam gaib dia tapi masih memejam, Terpejam, masih menggunakan betul. ini. Iya, Ininya iya. cakra matanya belum kebuka. Belum Kalau kebuka. yang udah bisa kan cuma gini aja udah bisa ngelihat. Melihat. Betul. Nah, Namanya fokus biar kelihatan itu maksudnya. Heeh. Berarti nggak harus misalnya di depan umum terus kita harus terpejam kan Enggak, katanya lagu iya, ya. iya benar. Katanya biasa Itu aja. tidur ya? Itu tidur diajak ngomong ya. Iya, kayak betul, ya. betul. Jadi dengan mata batin mata cakra mata terbuka dua-duanya ini bisa fokus Fokus. ini ya Iya. yang tadi yang Yang terbuka menyerang penyokong iya lah, benar. penyokong betul dan biar nggak kelihatan kita itu lagi ngeliat apa. Iya, betul. ngantuk ngantuk ya. Ya, kalau marah masih ngantuk katanya. Baik, ini 1, 2 mata terus akan turun ke pusat. Nih, Tali pusat ya, di pusat. pusar ya, Pusat ini itu masa kekuatan. kekuatan. Baik. Oh iya Karena di istilahnya walau di pusat itu kekuatan, saat kita di rahim asupan makanan itu Betul. dari pusat. Iya, Rahim betul. itu, makanya itu kekuatan yang paling besar. besar, karena itu simbol kehidupan. Di situ banyak makna yang terkena, makanya Iya, di pusat betul. itu yang paling terkuat. Dan di pusat juga keluar masuknya jin itu gampang, karena di pusat jarang yang membersihkan ya. membersihkan jalan. Paling gampang makhluk itu masuk Masuk lewat melalui pusat. pusar. Baik. Karena situ sama langsung ke perut, Iya. ya kan? Langsung ke dalam tubuh karena memang ini sebenarnya terbuka ya Mas Tommy. Ya? Iya. Makanya rajin-rajin membersihkan karena yang kotor dia cepat apalagi ya. Betul. Ya kan? Konsep-konsep Terus tersebut sama. itu masuk dalam tubuh. Ya memang yang ekstrim, yang ini kan melalui pori-pori memang Iya. ada, tapi yang kotor-kotor itu cenderung lebih gampang masuk begitu ya Mas. Itu tadi ada yang kelewat yang di mata itu ada simbol warna apa Mas Tuying? Kuning Mas. Kuning ya. Terus di pusar Hijau. hijau. Sebelum nginjak ke tadi yang kedua telapak tangan pusar, ada orang bilang kalau lagi marah itu jangan berdiri biar pusarnya ketutup. Apakah di situ juga pusat juga Iya, untuk pusat amarah manusia? Iya kayak maksudnya pusat yang dari apa makhluk-makhluk yang dari masuk gitu? sini Oh iya Mas. sih ya. Jadi Kalau kita lagi keadaan marah, pasti kan kita kebuka masuk cepat itu loh, iya Mas. iya benar ya. Berarti Ya memang sekarang ada banyak hubungannya. kejadian Mas. Iya. Tahu sendiri gimana Alasan sekarang. kalau kita ada mungkin teman atau keluarga pas lagi marah duduk bukan berarti memang suruh duduk aja emang, tapi biar emang ketekan lah. ketekan. biar katakan terus biar kayak apa namanya meredam Oh, amarahnya iya. dia lah Mas itu. Untuk muslim kita marah misalnya wudhu masih kurang cukup lakukan sholat kita ketekuk begitu juga Iya, ya, betul. itu bisa menutup itu juga. Yang terakhir itu di kedua telapak tangan Iya. Mas Tuying, ini adakah fungsi tertentu memang? Terus nanti penjelasannya apa Mas Tuying, monggo. Ya kalau yang sebelah kanan kan untuk memilih lah yang baik apa yang buruk gitu loh Mas. Itu sama-sama merah ini auranya juga sama merah gitu loh Mas. Terus Iya. oh sama-sama warnanya merah Sama-sama gitu ya? merah. Ini lebih kuat apa yang ini lebih kuat gitu loh. Oh Mau milih yang kanan apa yang kiri Baik. gitu loh. Dari istilah kata sifat. Iya betul sifat- Mas. sifat manusia. Maksudnya kayak gitu. berarti timbulnya nanti bisa kebijaksanaan ya Mas Tuying, ya? Iya. Untuk menentukan pilihan kita, baik pilihan dalam menjalani hari-hari, Iya, keputusan kita, Kehidupan dan lain-lain kita lah. gitu ya. Baik, nanti berarti sambungnya sama hati sama pikiran semuanya Iya ya. sama. Tapi insya Allah dengan terbukanya cakra itu semua pilihannya bisa jadi benar begitu Iya. ya. Benar-benar. Oke, nggak merusak lah seperti itu. Iya.
ini tadi bicara masalah titik kundalini, kembali lagi ke tali ke ini tulang ekor. Oke, ini ada teman ya, sebentar Mas Tuying. Monggo. Ada teman ini dari habis tadarus Iya. dapat oleh-oleh Ya. ya. Nah, terima kasih Mas ya. Ini kita katakan di ruang terbuka, jadi banyak wirawiri orang, Iya, alhamdulillah dapat betul. rezeki tadi. Kalau di rumah kan kita nggak bisa. Ya. Oke, tadi kan disebutkan bahwa cakra itu terhubung semuanya ke titik kundalini, Iya. ke tulang ekor. Itu apakah kalau kita kan kayak orang awam menghubungkan, apakah ada tali-tali khusus yang memang menyambung ke situ secara goib, Mas? Ya, Dwi? ada Mas ya. Ada. Ada. Tetap ada. Baik, kalau memang kundalini itu sepenting itu untuk penggabungan semua cakra itu, memang kundalini itu sepenting itu untuk semua cakra yang terbuka dan masih terus terhubung di titik kundalini tersebut. Iya. Sebaiknya seperti apa kita menyingkapi titik ini dan sepenting apakah kundalini itu, Mas Tuying? Mas Tuying. Ya, yang penting kita harus menjaga sebisa mungkin. Karena di titik ya kayak sama tulang ekor sama ya itu Tulang kan. ekor. Itu kan kita yang akan yang namanya gimana? Saat kita akan dibangkitkan, Iya, setelah betul. kita meninggal akan dibangkitkan Bangkit lagi kembali kita lah. sebagai muslim. Tulang ekor itu akan yang diwujudkan kembali. Iya Baik. betul, maksudnya kayak gitu Mas. Iya iya iya. Tapi Kita nggak tahu saat dikubur tulang ekor itu kemana. itu Saat itu dia apa? nggak pernah Memang ketemu ya. begitu kecil dan Nggak, berapa kita kali lihat lah. mungkin Mas Tuying, Mas Tommy, aku juga pernah ngikut orang dari Iya. kubur ya, entah keluarga atau apa, terus nyebrang ke kuburan lain, Iya, nggak pernah menemukan tulang itu. Kalau batok kepala mungkin Sering ya, kalau tulang kepala, kaki, hasta tangan tuh sering gitu. kita Ya sebut banyak yang hmm, sekarang kan banyak efek dari tulang ekor cedera apa buat jalan susah. Mungkin ada yang pernah sakit kayak gitu. Iya istilah kata di belakang itu sering sakit. Dioleskan aja banyak ya ramuan obatnya ya. Iya, betul. Dari pohon kresem dengan Bisa. jahe merah ya. Itu Bisa. buat lulu anti. asem juga Iya, ya. iya buah kresem kan umum. Itu banyak banget di bantaran kali. Jahe merah di istilah kata Geprek. dihalusin Dihalusin. semua itu buat lulur. Kalau merasa sakit dilulurin itu insya Allah mau sembuh. Iya, sebaiknya Pelan-pelan mana bagian persendian sakit pakai itu juga bisa. iya, itu begitu pentingnya titik kundalini atau tulang ekor. Kita sebaiknya bercandaan untuk teman-teman ya, biasanya Iya. itu kan ditarik ini Jangan kursi lah, jangan ya, sampai itu jangan sampai bisa, kayak gitu. bisa sangat fatal. Dan kemudian tadi kita sebagai muslim ya, kita meyakini dan memang keterangannya seperti itu. Iya. Kalau kita udah nggak ada, terus yang tersisa memang tulang Tulang ekor. ekor. Walaupun kita nggak menemukan di mana, tapi dibangkitkan itu Iya. diwujud kembali dari tulang ekor. Makanya akan nyambung sekali, ya kan? Dari tadi aura-aura yang terpancar dari semua titik cakra yang terbuka, hubungannya sama titik kundalini. Iya betul. Baik. Ada pengalaman juga teman istrinya nyampe ini ya, Mas Tuying, Mas Tommy, jalan nyampe berapa langkah jatuh. Iya. Itu ternyata pernah jatuh setelah melahirkan, itu pas ini Tulang kepokok ekornya. gitu ya. Iya. Terus datang kemari, alhamdulillah bisa dilurusin begitu ya Mas. Berarti geser sedikit ya paling ya. Ya lumayan sih. Ya. Alhamdulillah ini bisa jalan kemana-mana sih. Cuman sedikit lagi lah perbaikannya. Itu dengan yang disediakan Gusti Allah ya. Iya. Melalui alam itu ada obatnya semua. Kan? Berarti tetap ada obatnya semua, tapi untuk menghindari itu sebaiknya kita berhati-hati dengan tulang ekor. Iya betul. Apalagi kita mungkin sebagai atlet di luar sana gitu ya. Nah, kalau atlet kan bisa peregangannya udah biasa Mas Tuying. Iya. Nah, oke. Ada mungkin yang lain mau disampaikan untuk titik kundalini? Iya. Ya mungkin lebih menjaga untuk orang-orang yang biasa bercanda ya. Iya. Untuk orang batinan itu sangat fatal ya. Untuk kita setelah itu udah masuk situ, kita harus mengetahui pusat energinya kita di mana. Kita harus maksimalkan satu persatu biar kita setelah satu paket lah. Selaras ya. Kurang satu juga itu bisa pengaruh. Betul. Banyak banget. Iya, walaupun terbukanya pelan-pelan, tapi kurang satu akan pengaruh. Apalagi satu kebuka tapi bukan buka bener, malah ketutup pemayang nggak bener, itu malah Ya repot kita ya. sebagai muslim mungkin itu
ada tanda-tanda huruf ya di situ ya. Iya. Dari kening itu berupa wujud huruf, istilah kata huruf apa. Mau disampaikan? Monggo Mas Dwi. Boleh Mas Dwi. Ya, Nanti Nggak bisa boleh ya. ya, ntar ya, gampang. Nanti ya itu ada simbol-simbol huruf-huruf tertentu, tapi ini nanti ya pembahasannya banyak nanti simbol-simbol jelas. dari Ya. agama lain juga punya simbol-simbol Iya. apalagi Iya. kata agama Buddha Mm-mm. apa ya kan. Ya, teman-teman juga bisa melihat mungkin di buku-buku tertentu gitu ya. Di yoga juga ada, itu banyak sekali simbol-simbol di situ. Tapi kadang ada yang salah. Hati itu di sini Iya, jantung, hati betul, di sini. iya. gitu. Di bawah Yang ini. salah kadang di istilah kata di apa di buku apa di istilah kata di internet memusatkan pikiran itu, pusatan pernafasan itu di hati. Banyak kan gambarnya di sini. Ini Betul. pusat jantung, hati di sini. Biasanya gambarnya orang lagi jatuh cinta emang di sini. Iya, jatuh cinta di sini. Padahal Jatuh hati cinta ini di sini. tersembunyi di dalam iga di sebelah kanan. Iya, benar. Kalau sini kan jantung. Kalau cinta di sini ya berarti harus siap makan jantung aja. Iya, makan, ya, makan Makan hati. Bukan makan hati, Makan makan jantung. jantung. Bukan hati. Baik. Hati kan di bawah sini Mas. Ya itulah. Setelah kita pembahasan tentang titik kundalini yang memang ternyata di luar memang itu penggiat kebatinan atau kanuragan, memang kita pun sebagai orang yang nggak menggiati hal-hal seperti itu, ternyata titik itu sangat penting banget Iya. dan sangat rawan begitu ya. Ini sambungannya nyampe ke tulang punggung semua, Semuanya, saraf sini ya, semuanya, iya. saraf pusat ya Mas Tumi ya. Iya, kebanyakan ya. Kalau ini udah ada yang kata kena geser sedikit Gerak, apa iya. retak sedikit buat jalan aja susah. Susah. Bahkan ada yang fatal nyampe lumpuh ya. Lumpuh. Ada lagi Mas? Udah. Cukup ya, kita tadi pembahasan kita sedikit yang pendapat kita di sini anak-anak Nilsur tentang titik kundalini, semoga bermanfaat dan ada nilai positif yang bisa kita sampaikan ya. Semoga kita selalu bisa menjaga diri kita dimanapun tempatnya ya Mas Toying ya Mas Tommy, dan semoga kita selalu mendapat yang terbaik dari yang paling baik. Amin, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beliau kurang ngetek kan, kepan mandi ngomongnya, beliau kurang ngetek. Semua orang nggak tes ya.